Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan tetap semangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber saya, teman-teman yang selalu setia menyaksikan video saya dan mendukung saya hingga sampai dengan saat ini. Baik, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan kesan saya dalam menggunakan tablet Advance Sketsa 2 ini yang kurang lebih sudah sekitar 4 bulanan ya. Dan ternyata antusias penonton yang sudah menyaksikan video saya cukup banyak, dibuktikan dari banyaknya komentar-komentar yang masuk yang bertanya mengenai fitur-fitur yang mungkin dimiliki oleh Advance tablet Sketsa 2 ini. Setidaknya saya sudah merangkum ada sekitar 8 pertanyaan dan akan saya jelaskan pada video kali ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar. Yuk kita saksikan videonya. Baik, jadi ini adalah tampilan awal dari tablet Advance Sketsa yang saya punya. Dan ini untuk menjawab pertanyaan yang paling sering diberikan adalah, Bang, kenapa tabletnya tampilannya seperti Windows ya? Itu pakai apa? Oke, saya akan menjelaskan. Di sini saya gunakan adalah launcher. Jadi launcher yang saya gunakan adalah Windows 11 Launcher atau Win11 Launcher. Ini adalah aplikasi yang bisa merubah tampilan user interface atau tampilan tablet Anda seperti layaknya tampilan OS Windows. Ini bisa di-download di Play Store. Tinggal gampang saja klik atau ketik Win11 Launcher dan bisa di-download. Dan banyak launcher-launcher yang sejenis, tergantung teman-teman mau pakai yang seperti apa ya. Tak lain dan tak bukan adalah tujuannya agar tampilannya lebih berkesan familiar saja seperti tampilan dari Windows, dan ini memudahkan dalam ya memanage dan melakukan pekerjaan yang layaknya seperti laptop pada umumnya. Oke, itu pertanyaan pertama. Lanjut kita masuk ke pertanyaan kedua adalah, Bang, cobain dong trackpadnya. Jadi keyboardnya ini dilengkapi oleh trackpad ya, dilengkapi dengan trackpad. Di sini teman-teman bisa lihat ya, trackpad yang dimiliki atau trackpad bawaannya adalah seperti ini. Berjalan cukup baik ya. Di sini juga ada tabnya. Oke, berjalan cukup baik, tapi hanya saja pengalaman yang saya pikir adalah ini sangat sensitif ya. Jadi penggunaannya sangat sensitif. Teman-teman bisa lihat gerakannya itu sangat liar, sangat cepat. Nah, saya kurang tahu bagaimana cara men-settingnya. Mungkin ada teman-teman yang di sana tahu, bisa klik atau bisa ketik di kolom komentar. Tapi ya secara experience dia sangat sensitif, tapi secara penggunaannya cukup optimal ya. Ini layaknya seperti trackpad pada umumnya. Hanya saja kalau masalah sensitif ini ya menjadi kebiasaan. Ntar kalau lama-lama dipakai juga bisa terbiasa. Apalagi teman-teman yang sudah familiar menggunakan trackpad di laptop. Oke, itu untuk trackpadnya. Kita masuki pertanyaan yang ketiga, Bang, tempat menyimpan stylusnya di mana ya? Oke, saya pernah jabarkan di video-video sebelumnya bahwasanya Advance tablet Sketsa 2 ini tidak memiliki tempat penyimpanan stylus seperti layaknya di iPad ataupun di Samsung Tab ya, yang memiliki tempat penyimpanan stylus yang memungkinkan pengecasan gitu ya. Jadi biasanya kalau habis kerja ya, saya letakkan di sini saja. Terus habis nonton ataupun mengerjakan skrip, saya letakkan seperti ini. Tapi ternyata teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini di bagian keyboardnya ini ya, di area palm base-nya ini ada semacam magnet. Oke, di sini ya, semacam magnet nih. Oke, semacam magnet ya. Jadi ini memungkinkan penyimpanan, tapi memang dia, nah ini dia. Oke, ada semacam magnet di sisi kiri dan sisi kanan. Oke ya, ada semacam magnet ya. Ya ini Oke, kalaupun ditutup seperti ini, teman-teman bisa lihat juga di bagian sisi kiri ya, ataupun sisi kanannya juga ada magnet. Nah, saya pikir ini ya bisa jadi mungkin alternatif dalam penyimpanan atau peletakan dari stylusnya. Ya lumayan lah, setelah kita selesai bekerja mungkin kita bisa taruh stylusnya di bagian sini ya, agar dia tidak tercecer ataupun dia tidak kemana-mana ya. Jadi gampang
tinggal letakkan di sini magnetnya. Oke, kemudian kalau kita mau kerja tinggal kita buka ya, dan kita lanjut pekerjaan kita. Oke, itu pertanyaan nomor 3. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor keempat ya. Bang, bagaimana pengalaman nulis pakai stylusnya? Ini juga pernah saya jabarkan atau pernah saya videokan di video-video sebelumnya. Kita coba aja ya pengalaman menulis menggunakan stylus. Di sini stylusnya ini adalah stylus bawaan. Kita gunakan aplikasi Sketchbook ya, teman-teman bisa lihat. Kita gunakan lembar baru, kita menulis ya, layaknya misalnya menggunakan pulpen ya. Oke, ini menggunakan brush ataupun pulpen ya. Oke, nah seperti ini saja ya. Memang di sini teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit delay atau keterlambatan ya, yang apa ya, menjadi kelemahan ya, ada keterlambatan dalam penulisannya. Kalau saya bisa jabarkan ya, teman-teman bisa lihat mungkin di gini ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini kelihatan jelas, ya itu ya, jadi kelihatan ada delaynya atau ada telatnya ya. Tapi ini ya balik lagi, ini adalah faktor kebiasaan saja. Kalau mungkin udah terbiasa menulis menggunakan atau memakai dari Advanced Sketsa 2 ini ya, saya pikir tidak ada masalah. Oke, itu untuk pengalaman menulisnya ya, aman saja. Kemudian yang ke-5 ya, pertanyaannya, apakah stylusnya sudah mendukung fitur palm rejection, Bang? Oke, ini saya akan tunjukkan ya. Oke, ini misalnya saya menggunakan brush ya. Oke, teman-teman nih ya, saya menulis ya, anggap saja saya menulis atau menggambar dan saya meletakkan tangan saya di sini. Ya. Oke. Nah. Oke. Ya. Oke. Nah, pada saat saya menulis ya, tangan saya ini juga tidak akan mempengaruhi ya. Jadi dia lihat. Oke, ini tidak ada pengaruhnya ya. Jadi sudah mendukung ya. Jadi kalau saya tulis, nah kalau saya menggambar, nah, jadi tidak ada pengaruh ya. Ya hanya ya, coba ya seperti ini. Oke, ini saya pikir ya sudah mendukung ya, sudah mendukung palm rejection ya. Tinggal nanti bagaimana kebiasaannya aja ya, penerapan tergantung kebiasaan dari teman-teman menulisnya. Oke, kalau saya bisa bilang ya beginilah kira-kira kurang lebih pengalaman menggunakan stylus dari Advanced Sketsa 2 ini. Oke, kalau saya taruh di sini juga nggak ada masalah ya. Nah, saya taruh tangan saya di sini, saya melukis. Nah, ini nggak ada masalah dia. Tuh. Oke, jadi aman ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Oke, pertanyaan nomor 6, Bang bisa multitasking nggak? Oke, Bang bisa multitasking nggak? Jadi multitasking ini juga yang sering sekali ditanyakan ya. Oke, kita coba aja kalau kita buka PowerPoint, misalnya kita lagi kerja membuat presentasi, kemudian ada lagi fitur misalnya kita juga coba buat atau buka Office Word ya, Microsoft Office Word dan sebagainya. Misalnya oke, kita buat ya, dan anggap saja kita lagi kerja seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat, dan di sini saya bisa tunjukkan bagaimana cara agar layarnya tampilannya multitasking atau split layer ya, atau split display. Teman-teman tinggal menekan tombol ini, kemudian langsung split screen dan tinggal dibagi ya. Oke, ada PowerPoint-nya dan ada Word-nya. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk beberapa aplikasi saja ya, jadi tidak general. Ada aplikasi yang mendukung fitur split screen ini atau multitasking ini, namun ada juga yang belum mendukung atau yang tidak mendukung ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau saya balikan layarnya ya normal lagi seperti biasa. Oke, dan juga layarnya teman-teman bisa dilihat, kita bisa mengunci layarnya ini ya, ada tombol di sini ya. Kalau saya gini kan, ini tombolnya terkunci. Jadi kalau saat kita hapus, kita mau kerja lagi, tinggal pilih langsung masuk saja.
Jadi aman ya teman-teman, nggak usah khawatir, tinggal dikunci saja layarnya. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan nomor ke-6. Dan lanjut pertanyaan nomor ke-7. Bang, untuk anak-anak install game cocok nggak? Nah, untuk anak-anak install game saya pikir ya oke-oke saja ya. Saya sebenarnya kurang hobi main game ya. Jadi di sini saya pikir saya coba install, tadi ada ya paling media sosial, Instagram, Facebook, LinkedIn ya. Ragnarok Origin ini saya sempat install, tapi ya, teman-teman bisa lihat ya, ini kondisinya. Saya ini jujur saya baru install ya, rasanya lancar saja ya dengan spesifikasi dan chipset yang dia miliki. Ya ini pasti butuh waktu yang lama ya, tapi ya teman-teman bisa lihat kondisinya, tampilannya seperti ini. Downloadnya juga ini baru saya install, jujur baru saya install. Kemudian contoh aja ini ya, contohnya. Kemudian teman-teman juga bisa, kalau misalnya PUBG tadi juga ini saya baru install ya, karena saya sejujurnya tidak pernah main game di sini ya. Dan tapi ya aman saja sih. Tinggal nanti mungkin dilihat pada preferensi ataupun pada pengaturan dari settingan gamenya saja ya, apakah bisa maksimal atau bisa optimal ya. Oke, ini seperti layaknya biasa, dan saya pikir anak-anak juga bisa game dan tinggal pengawasan dari orang tuanya saja. Oke, langsung aja kita skip aja ya untuk bermain game. Rasanya kalau udah game bisa, aplikasi trading ya pasti support lah tentunya. Oke, yang ke 7. Bang, baterainya cepat habis, kenapa ya? Ya, pertanyaan yang ke-7, Bang, baterainya cepat habis, kenapa ya? Oke, nah ini juga mungkin jadi pertanyaan ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, biasanya saya setelah selesai pekerjaan akan selalu saya matikan atau saya kunci ataupun saya matikan. Kalau saya tinggal di meja, saya bisa langsung kunci saja gitu ya. Saya bisa kunci. Oke. Kalaupun saya masukin ke dalam tas, saya bawa, itu saya lebih aman saya matikan. Kenapa? Ini saya tunjukkan. Biasanya kalau dalam tas posisinya seperti ini, tertutup ya, tertutup. Tapi kalau ketika bergesek-gesekan atau terbuka seperti ini, nah layarnya itu akan terbuka otomatis. Jadi kita tidak tahu kondisi tas kita ya. Bisa saja pada saat kita bawa gitu ya, nah tasnya bergoyang-goyang seperti ini. Nah ini terbuka seperti ini tentunya akan bisa menguras baterai dari tablet kita. Jadi saya pikir kalau teman-teman yang sudah selesai pekerjaannya bisa langsung mematikan. Ya sama prinsipnya mungkin kayak laptop ya, kalau sudah selesai kerja ya udah dimatikan gitu. Kalau memang masih dia standby di meja ya bisa saja tinggal kita lock seperti ini ya, unlock dan kita lanjut pekerjaan. Tapi kalau sudah selesai ya dimatikan, karena layarnya ini sensitif dan respon terhadap case keyboardnya. Oke, itu pertanyaan ke-7. Lanjut pertanyaan ke-8. Bisa menggunakan mouse nggak, Bang? Oke, ini pertanyaannya juga yang sering diberikan ya. Mouse manual atau mouse terpisah. Ini saya punya mouse ya yang sering saya pakai, mouse wireless ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang biasa kita plug ke laptop ya. Tapi berhubung ini adalah Type C, maka saya membutuhkan konektor ya, konektor yang biasa saya gunakan untuk penyambungan USB Type C, HDMI dan USB tipe biasa ya, seperti ini ya. Nah ini terhubung dengan Type C. Jadi saya masukkan saja. Oke, saya coba dulu ini ya. Ini sering terkendala di sini. Oke, ternyata ini kalau saya hidupkan, ternyata tidak merespon. Memang teman-teman, inilah salah satu kelemahannya tablet Advance Sketsa 2 ini. Bisa saya bilang dia agak sulit terhubung ketika kalian atau teman-teman tabletnya ini masih terhubung kepada docking dari keyboardnya. Jadi agak tricky memang ya, harus dilepas seperti ini ya. Ini ya memang ini salah satu keribetan lah ya. Jadi harus dilepas seperti ini, docking keyboardnya ini harus dilepas dari ya case keyboardnya, kurang lebih seperti ini. Dan kita uji lagi. Oke,
ternyata masih juga belum bisa. Otomatis setelah seperti ini, maka yang kita butuhkan adalah restart. Oke, ya, jadi kita ya memang agak sulit menggunakan mouse terpisah. Ya, jadi kita harus memakai konektor yang mensupport USB-nya ya, atau konektornya. Kemudian harus dilepas dulu dari keyboard dockingnya, kemudian harus di restart. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa menggunakan mouse, ya oke, ini kita akan coba ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kembali saya restart dan ya berhasil. Oke, jadi prinsipnya seperti ini ya. Jadi dia harus baik. Ini tampilan awalnya ya. Biasa kalau setelah awal di restart tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, ini biasakan untuk mematikan rotate layarnya ya. Jadi matikan rotasi layarnya. Oke, auto rotate dimatikan. Oke, ini dia. Ternyata bisa ya. Nah, tapi ya itu memang agak sedikit ribet. Kalian harus punya, teman-teman harus punya konektor, dan ini nggak boleh terhubung di docking keyboardnya. Kenapa? Karena dia memang kelemahannya ketika dia terhubung ke docking, maka fitur atau USB portnya tidak akan berfungsi, dan ya tadi harus di restart lagi. Tapi kalau ditanya, ya ini bisa ya. Jadi kurang lebih 8 pertanyaan mengenai fitur ataupun spesifikasi ya, fitur-fitur yang Advanced Sketsa 2 miliki ini kurang lebih ya seperti ini ya. Ini saya rasa bisa mewakilkan pertanyaan dari teman-teman yang selama ini bertanya mengenai fitur yang dimiliki oleh Advanced Tablet Sketsa 2 ini. Oke, saya pikir cukup untuk video kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, dan untuk video berikutnya tetap disaksikan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar. Dan see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.